Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Kewirausahaan dalam Islam yang beranggotakan saya Titania Aurelia Syahputri, selanjutnya Siti Mukaromah dan Amelia. Di sini kami akan menjelaskan materi pada minggu ini yang berjudul Strategi Berbisnis atau Berwirausaha Menurut Ajaran Islam. Baiklah, materi pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu apa itu strategi? Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos yang berasal dari kata stratos yang berarti militer dan ag yang berarti memimpin. Konsep strategi berasal dari istilah militer yang berasal dari kata Yunani strategia yang berarti seni atau ilmu menjadi jenderal. Dalam pengembangannya, istilah strategi dipakai di bidang lain seperti manajemen. Selanjutnya, konsep strategi mencakup komponen perencanaan dan pengambilan keputusan organisasi dan pencapaian tujuan. Strategi didefinisikan sebagai penetapan tujuan jangka panjang yang sifatnya mendasar dari suatu organisasi dan pemilihan alternatif tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu bisnis. Sedangkan bisnis dapat diartikan sebagai usaha, ikhtiar, upaya, dan kasab yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan kebaikan yang lebih dari sebelumnya. Secara umum, bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan dan rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien dalam syariat. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Siti Mukaromah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu konsep Al-Quran dalam bisnis. Beruntung dan rugi hendaknya dilihat dari sebuah hidup perjalanan manusia. Tidak ada suatu bisnis pun yang dianggap berhasil jika dia membawa keuntungan. Sebanyak apapun keuntungan mereka dalam waktu tertentu, namun pada ujungnya mereka mengalami kebangkrutan atau kerugian yang dia derita melampaui keuntungan yang dia capai. Sebuah bisnis akan dianggap berhasil dan menguntungkan jika apa yang didapat oleh seorang pelaku bisnis melebihi ongkos yang digunakan atau melampaui kerugian yang diderita. Skala perhitungan semacam bisnis ini akan ditentukan pula di hari akhirat. Selanjutnya, ajaran Islam harus menjadi landasan yang utuh dalam menjalankan aktivitas bisnis. Oleh karenanya, hendaknya seseorang pembisnis muslim atau muslimah dalam menentukan target-target sebagai berikut. Yang pertama, targetnya hasil atau profit dari setiap aktivitas bisnisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari profit dengan cara halal dan bukan dengan cara yang haram. Yang kedua, mencari manfaat non-materi, baik berupa persaudaraan, mengikuti silaturahmi, dan membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua yaitu meningkatkan bisnis baik dari segi maupun kualitas yang dihasilkan dengan tidak mengabaikan kewajiban seperti infak dan sedekah maupun zakat jika sudah mencukupi. Yang ketiga, mencari keberkahan dalam berbisnis dengan cara tetap menjalankan segala kewajiban dan tidak menjadikan bisnis sebagai alasan untuk tidak menjalankan kewajiban yang lain. Karena jika demikian maka keberkahan akan hilang. Dalam berbisnis yang digambarkan dalam Quran surat Al-Quraisy ayat 1-4, yaitu 1. Rihlah ilmiah, 2. Ta'abudiyah, 3. Tauhidullah, 4. Istiqomah, 5. Ta'awuniyah, 6. Ta'miniyah. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal